Monggo sekaligus dengan Dr. Hasan Kasman, mohon maaf. Monggo kami silakan Bapak Hasan dalam panggilan ini. Dr. Hasan kami persilakan. Sehingga dia punya keluasan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, silakan dibukakan gongnya, Prof. Tiga kali, Prof. Silakan saya lagi. Baik, terima kasih yang berbahagia sekalian dengan ini Seminar Nasional dan Rangkaian PMI 2025 telah dibuka. Dan sebelum itu tentu akan merumuskan berbagai program kerja yang sebenarnya sudah berjalan, tapi akan kita matangkan di dalam rakernas yang tujuannya kalau tagline PMI adalah meningkatkan kesejahteraan kami, maka pertanyaan besarnya adalah semalam sudah didiskusikan dari mana lembaga mana yang harus bersinergi bersama-sama untuk bisa mendorong tingkat kesejahteraan kami. Apalagi di dalam masa PMI maju, kami maju. Wah, ini berat. PMI harus maju, makanya juga harus maju. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya pada saat diskusi-diskusi PMI kebetulan kami memberikan tugas keamanan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat yang secara khusus kemudian adalah kemudian peningkatan kesejahteraan sosial. Jadi mau tidak mau tanggung jawab kesejahteraan petani juga harus senantiasa ada di dalam pemikiran sekaligus kami. Oleh karenanya kami coba membangun berbagai ekosistem dan PMI harus dalam PMI bersama-sama dengan lembaga lain menjadi bagian dari kesehatan untuk bisa membangun ekosistem meningkatkan kesejahteraan petani. Mudah-mudahan dalam rakernas ini kita detailkan beberapa kira-kira ekosistem yang seperti apa yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kami melihat dimulai dari perlindungan petani, kemudian berbagai insentif yang bisa dikembangkan, tatanan-tatanan lembaga yang kita optimalkan, sehingga seluruh fungsi-fungsi berjalan sebagaimana yang senantiasa kita diskusikan di dalam ruang-ruang seminar, di dalam ruang-ruang kelas dan seterusnya. Dulu Bapak sekalian yang punya alumninya sejak PMI berdiri, tentu rakernas ini sudah menghasilkan banyak pemikiran. Oleh karenanya, PR besar kita adalah bagaimana pemikiran-pemikiran itu bisa kita implementasikan, kita sampaikan kepada teman-teman pendidikan dalam di antaranya pemerintah, agar betul-betul bisa tereksekusi dan tidak kapal solusi. Tanpa berpanjang lebar, terima kasih untuk seluruh bicara yang berkenan hadir. Bagaimana fenomena-fenomena urbanisasi. Nah, ini tentu juga harus perlu satu strategi besar. Selain upaya untuk meningkatkan produktivitas, bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi lahan yang ada. Itu menjadi salah satu topik bahasan kami dan concern kami. Pada saatnya nanti itu akan disampaikan kepada pemerintah. Untuk mengetahui institusi pemerintah untuk bisa memberikan perspektif bagaimana kelembagaan pemerintah concern untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai tagline-nya PMI. Sementara Pak Eko dari BPJS Ketenagakerjaan rasanya seingat kami baru sekali ini kita mengundang BPJS Ketenagakerjaan. Apa hubungannya dengan petani? Kira-kira itu ya. Bapak sekalian, sebagai salah satu ciri dari negara berkesejahteraan yang dengan kondisi karakter khusus Indonesia itu
Pancasila. Itu sangat jelas sudah ada amanah sistem jaminan sosial nasional yang harus bisa mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kehadiran BPJS Tenaga pada pagi hari ini memberikan satu perspektif bahwa petani juga harus dilindungi, petani juga harus disejahterakan. Oleh karenanya kami PNI mengucapkan banyak terima kasih kepada dan juga dari sisi kelembagaan maupun sumber daya pertanian yang ada di Indonesia. 4 sistem ini tentunya harus saling berinteraksi agar pertanian di Indonesia dapat menjadi lebih maju. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, tema penguatan fondasi kelembagaan petani menuju transformasi pertanian yang inklusif dan berkelanjutan ini tentu sangat relevan dengan kondisi pertanian di Indonesia. Kalau kita melihat pertanian di Indonesia, pertama kita akan melihat nilai tukar petani itu seperti apa pada saat ini. Apakah nilai tukar petani pada 2 tahun yang lalu itu tidak bergerak banyak dengan tahun 2025? Apakah sekarang misalnya secara realitas seorang petani mampu untuk menyekolahkan anak sampai dengan sarjana dengan lancar? Kalau indikatornya adalah dari keluarga petani ini tidak kesulitan untuk menyekolahkan putra-putrinya sampai ke sekolah sarjana, tentu ini menjadi indikator yang sangat baik, indikator yang menggembirakan bagi para petani di Indonesia. Kemudian tantangan yang lain, pertanian ini juga mengalami beberapa variabel yang mempengaruhi. Misalnya alih fungsi lahan yang sangat cepat untuk pertanian. Kemudian generasi sekarang ini generasi Gen Z. Bagaimana generasi Gen Z ini dapat familiar dengan pertanian dan juga penerapan teknologi untuk diterapkan dalam sektor pertanian. Bapak Ibu semuanya, belum lagi kalau kita melihat fasilitas-fasilitas dan kebijakan apa yang diberikan oleh kepada para petani di Indonesia. Apakah subsidi pupuk ini sudah mencukupi dan sebagainya. Namun lebih daripada itu, kami rasa pertemuan seminar pada pagi hari ini tentunya perlu untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, baik secara akademik maupun secara empiris, kira-kira the future of farmers ini di Indonesia ini akan memenuhi konsep roadmap yang seperti apa, yang mampu untuk mensejahterakan, melakukan transformasi pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. Pertanian yang inklusif ini konsep yang seperti apa, pertanian yang berkelanjutan ini konsep yang seperti apa. Tentu Bapak Ibu para pakar sudah berkumpul di sini, nah nanti akan menghasilkan rekomendasi yang relevan. Lebih dari itu, dengan adanya kehadiran BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih Pak Profesor Nunung yang ingin melakukan kerjasama, ya, misalnya dalam bentuk MOU untuk juga bekerja bersama-sama untuk bisa nanti berikan sosialisasi, pelatihan, gitu ya, dan seminar, workshop kepada terutama yang terkait dengan komunitas atau ekosistem pertanian, gitu ya, untuk terkait dengan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi memang terima kasih Prof. Nunung, Pak Happy merangkul kami, dan tadi disampaikan oleh Prof. Nunung bahwa ini baru pertama kali itu BPJS terlibat di dalam Per Happy ya Prof. Terima kasih. Ya, dan semoga ini bukan pertama kali, yang terakhir ya Prof. Karena memang ya kita selama ini sebenarnya terkait dengan testimonial untuk perlindungan program jaminan sosial ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Cuma Prof, memang kita yang menurut kami yang agak lemah itu adalah terkait dengan literasi masyarakat tentang jaminan sosial. Awareness tentang jaminan sosial ini masih rendah. Nah ini yang mungkin memang kami
banyak sinergi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk nanti juga HKTI mungkin Pak ya Pak Stroy. Kita juga bisa kerjasama untuk bisa menjangkau seluruh petani yang memang merupakan ujung tombak dari ketahanan pangan di Indonesia. Nah, saya pada kesempatan ini nanti juga akan talk show gitu, dengan tema perlindungan jaminan sosial kepada petani. Ini merupakan suatu yang sangat relevan karena Bapak Ibu semua dari data kami untuk perlindungan jaminan sosial yang telah kita lakukan yang ada saat ini itu untuk pekerja formal dan bidang pertanian itu baru kurang dari 40.000 dari seluruh Indonesia yang kita lindungi. Walaupun untuk yang pekerja informalnya, petani, kemudian perkebunan dan sebagainya itu pelaku-pelakunya sudah lebih dari 2 juta. Dan ini merupakan hal yang masih sangat kecil dibanding dengan komunitas atau ekosistem pertanian yang ada. Nah, kita ingin bahwa nanti diskusi kita bisa coba bagaimana brainstorming untuk bisa melindungi petani yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita berharap bahwa MOU yang akan kita lakukan dengan UMY dengan Perhati ini bukan hanya pada tataran administrasi, tapi betul-betul nanti bisa di cascading menjadi program-program yang efektif, yang nyata, sehingga bisa mendorong universal coverage gitu ya, untuk jaminan sosial di seluruh Indonesia yang memang kita targetkan tahun 2045 itu 99,5% itu pekerja seluruh pekerja Indonesia sudah terlindungi oleh program jaminan sosial khususnya tenaga kerja. Saya kira itu dari kami, terima kasih sekali lagi Bu Wakil Rektor. Terima kasih, semoga saya bisa menghasilkan satu pemikiran konstruktif yang bisa kita sampaikan kepada seluruh makhluk dunia untuk optimalisasi kebangsaan dan demokrasi. Juga seluruh teman-teman pemuda Perhati 36 pemuda Perhati yang ada di Indonesia yang hadir secara langsung maupun secara online. Mudah-mudahan pertemuan pada hari Sabtu ini membawa keberkahan bagi kita semua untuk kemajuan bangsa dan negara, terutama untuk peningkatan kesejahteraan petani. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi sekaligus support dari Kementerian Koordinator Budaya Masyarakat, Perum Bulog, Calon Pokpan, sangat relevan dengan situasi kondisi saat ini, yaitu penguatan fondasi kelembagaan petani menuju transformasi pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. Sengaja juga kami menghadirkan bapak-bapak petani yang selama ini rasanya teman-teman Perhati bertemu pada saat lama. Tapi tentunya teman-teman petani ini juga harus melihat gimana sih cara kita mendiskusikan petani. Cara mendiskusikan petani, cara mencoba memformulasikan berbagai kebijakan yang ada. Tema lembagaan menjadi tema yang sangat penting dan rasa-rasanya nanti pada saat kegiatan seminar Prof. Darsono juga mewakili satu institusi kelembagaan petani yang sangat penting yang harus kita simak dan cermati bersama yang sangat luar biasa, sehingga kami tidak merasakan di lingkungan kampus tetapi berada selain lingkungan kampus seperti berada di hotel di Kambing Maru. Terima kasih Pak. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ternyata luar biasa di dalamnya. Selama ini Begitu kepada Bapak Eko, Profesor Priya Mutiari, serta Bapak Hendra Nurdiansyah, Dr.